Buset. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang saya hormati Bu Husnul Khotimah MPD, dosen STAI Brebes, mata kuliah pengembangan pembelajaran Al-Quran Hadis. Perkenalkan, nama saya Asrof Mubarok, mahasiswa dari STAI dengan nomor NIM 23014437. Saya akan menganalisis materi Al-Quran Hadis kelas 7 MTS dengan judul Menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. Langsung saja. A. Isi kandungan surat Al-Lail. Yang pertama yaitu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya terhadap orang-orang yang dermawan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili idza yakhsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa inna yakum la syatta fa amma man a'ta wa taqa wa shadaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Dari dalil tersebut itu menjelaskan tentang aspek konseptual karena menjelaskan dalil, dan juga artinya demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah SWT dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, itu surga, maka kami kelak dan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dari arti lafaz tersebut itu menjelaskan aspek konseptual karena arti dalil tersebut. Lanjut. Abu Fidya Imamuddin Ismail, yang lebih dikenal dengan Ibnu Katsir, dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah SWT telah bersumpah wal laili idza yaghsha. Dari kalimat tersebut yaitu menjelaskan tentang aspek faktual karena ada nama orang dan juga menjelaskan tentang definisi dari kalimat walaili idza yaghsha, yang artinya apa? Demi malam apabila menutupi cahaya siang, yakni apabila menutupi makhluk dengan kegelapannya, dan wanahari idza tajalla, dan siang apabila terang benderang. Kalimat tersebut menjelaskan tentang aspek konseptual karena menjelaskan tentang dalil dan juga arti dari dalil tersebut. Dan yakni apabila menutupi makhluk dengan kegelapannya, wan nahari idza tajalla, dan siang apabila terang-terang yakni cahaya dan sinarnya, wa ma khalaqa dzakara wal unsa, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usahamu memang berbeda-beda, yakni berbagai amal perbuatan hambanya. Dari kalimat wan nahari idza tajalla itu menjelaskan tentang konsep itu menjelaskan tentang aspek konseptual karena adanya dalil, dan juga dari arti sesungguhnya usahamu memang berbeda-beda, yaitu menjelaskan tentang aspek prosedural karena adanya tahapan-tahapan. Lanjut.
yang mereka kerjakan saling bertentangan dan juga bertolak belakang, di mana ada yang berbuat kebaikan dan juga ada yang berbuat keburukan. Kalimat ini menjelaskan tentang aspek faktual karena menjelaskan tentang definisi yang mereka kerjakan saling bertentangan dan juga bertolak belakang. Fama fa'amama atau watako, kalimat tersebut menjelaskan tentang konseptual karena adanya dalil, dan adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah itu menjelaskan tentang aspek konseptual karena adanya arti dari dalil, yakni mengeluarkan apa yang diperintahkan untuk dikeluarkan dan bertakwa kepada Allah SWT. Kalimat tersebut menjelaskan tentang prosedural karena adanya sebuah tahapan, yaitu mengeluarkan apa yang diperintahkan untuk dikeluarkan dan bertakwa kepada Allah SWT. Dalam segala urusannya, wasodako bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik. Kalimat tersebut itu menjelaskan tentang konseptual karena adanya dalil dan arti dari dalil, yakni berdiri balasan atas semuanya itu. Ini menjelaskan tentang faktual karena adanya sebuah pengertian atau definisi. Fasanuya seruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Kalimat ini menjelaskan tentang konseptual karena adanya dalil dan juga arti dalil. Ibnu Abbas mengatakan, yakni menuju kepada kebaikan. Di sini menjelaskan tentang faktual karena adanya nama orang dan juga adanya definisi atau pengertian. Lanjut, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah demi malam dan siang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang terbaik berupa pahala dan surga di akhirat kelak dan berbagai jalan kemudahan yang akan menghantarkannya menuju kebaikan itu bagi hamba yang gemar bersedekah dan bertakwa kepadanya serta membenarkan dan yakin akan adanya pahala yang terbaik baginya. Kalimat ini menjelaskan tentang faktual, yaitu karena adanya pengertian, dan juga konseptual karena adanya terjemah dari dalil atau arti dari dalil, dan prosedural karena adanya langkah-langkah terbaik berupa pahala dan surga di akhirat kelak dan berbagai jalan kemudahannya akan menghantarkannya menuju kebaikan itu. Lanjut yang kedua, isi kandung hadis Rasulullah menjanjikan kemuliaan dan derajat yang tinggi bagi orang yang dermawan, sebagaimana sabda beliau. Paragraf ini menjelaskan tentang faktual karena adanya pengertian. Lanjut, an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqadat sadaqatu min malin wa ma jadallahu abdan bi afi illa izan wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Lafaz tersebut itu menjelaskan tentang konseptual karena tentang sebuah dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah SWT menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat, serta tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah SWT kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Arti tersebut itu menjelaskan tentang konseptual karena arti dari dalil,
dan isi kandungan yang berkaitan dengan temanya. Lanjut, kembali ke hadis di atas, Abdullah bin Taslim menjelaskan bahwa arti tidak berkurangnya harta dengan sedekah adalah dengan tambahan keberkahannya Allah SWT. Kalimat ini menjelaskan tentang faktual karena ada pengertian dari hadis di atas, dan juga nama bakhil dalam bahasa Arab bisa disebut dengan asyuha, sedangkan dalam istilah adalah bakhilnya seorang terhadap harta dan segala kebaikan yang ada pada dirinya atau pada orang lain. Paragraf ini atau kalimat ini menjelaskan tentang faktual karena adanya sebuah definisi dari arti bahasa Arab dan juga istilah bakhil dalam bahasa Arab. Hendaklah kalian jauhi sifat bakhil, maka sesungguhnya telah celaka orang-orang sebelum kalian dengan kebakhilan. Kalimat ini menjelaskan tentang konseptual karena menjelaskan dari isi hadis yang di atas. Lanjut, memerintahkan kepada mereka dengan kebakhilan kemudian mereka bakhil, dan memerintahkan kepada mereka untuk memutuskan silaturahmi kemudian mereka putus, dan memerintahkan kepada mereka dengan berbuat dosa kemudian ia melakukannya. Kalimat ini menjelaskan tentang prosedural karena ada sebuah tahapan-tahapan dari mereka untuk memutuskan silaturahmi kemudian mereka putus. Kalimat ini juga menjelaskan tentang aspek faktual karena adanya definisi dari hadis Abu Daud, dan juga bisa konseptual karena menjelaskan tentang hadis. Lanjut, bakhil atau kikir dan pelit termasuk perkara yang membinasakan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, salasun ulhikatun suhun muta'un wa huwa mutaba'un wa ijabul mar'i binafsihi. Lafaz tersebut menjelaskan tentang faktual, yaitu lafaz tersebut menjelaskan faktual karena pengertian karena Rasulullah memberitahu atau memberikan pengertian dari lafaz tersebut, dan juga menjelaskan tentang konseptual karena adanya sebuah dalil tiga per, artinya tiga perkara yang membinasakan, yaitu kikir atau pelit yang ditaati, bahwa ditaati hawa nafsu yang diikuti, dan takjubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Kalimat tersebut menjelaskan tentang konseptual karena adanya arti dari lafaz tadi yang saya baca. Dan lanjut, Rasulullah SAW juga banyak mengajarkan doa di bawah ini, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa wala'itaini wa khalafatir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesusahan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, sifat bakhil, kikir, pengecut, lilitan hutang, dan dikuasai orang lain. Dari lafaz tersebut dan artinya itu menjelaskan tentang konseptual karena menjelaskan tentang dalil dan juga arti dari dalil tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya bagi orang-orang yang menyimak video saya, karena saya masih dalam pembelajaran. Ini juga saya masih belajar banget, masih banyak kekurangannya. Terima kasih sudah menyimak video saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.